Datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai Menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presumption of innocence, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Surat itu sudah kami terima baru saja, dan oleh karena itu segera akan saya laporkan kepada Bapak Presiden. Dan sebagai tindak lanjut ini tentu saja kita akan segera menindaklanjuti. Ya, nanti saya menunggu arahan Bapak Presiden. Kemungkinannya adalah tentu saja karena sudah mengundurkan diri akan diterbitkan kepres pemberhentian, dan tentu saja kita harus mencari orang yang melaksanakan tugas sebagai Menteri Pertanian. Oleh karena itu beliau minta waktu, rencananya besok akan menghadap Pak Presiden. Mohon waktu kepada Pak Presiden menghadap besok. Iya, Senin sore kami bertemu hampir 1 jam. Ya, silaturahmi, berbincang-bincang, terutama mengenai 2024. yang dibicarakan apa ya? Rahasia. Ada pembahasan soal AHY nggak Pak? Masuk koalisi nggak Pak AHY? Rahasia. Apa Demokrat masuk kabinet Pak? Rahasia. Pak Mentan Pak. Para tokoh bangsa saling bertemu untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita pada saat ini. Tapi jelas pertemuan itu adalah inisiatif Bapak Presiden Jokowi, sehingga common sense saja. Tentu ada masalah-masalah yang mungkin dianggap penting oleh Bapak Presiden Jokowi untuk didiskusikan. Apa solusinya bersama dengan Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden ke-6, Bapak SBY. Kalau kita membaca narasi politik dari Partai Demokrat, terutama setelah bergabung dengan Prabowo Subianto, memang agak melunak ya, bukan hanya ke tengah tapi melunak, tidak lagi aktif dan agresif seperti beberapa waktu yang lalu, yang saya kira memang bagi Demokrat nyaris pemerintahan Jokowi ini tak ada positifnya. Tapi ketika sudah menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, secara perlahan Partai Demokrat ini secara perlahan kalau kita membaca, dia sudah mulai menunjukkan sikapnya yang agak sedikit moderat dan cenderung agak melunak, yang tidak lagi kritis kepada Pak Jokowi. Oleh karena itu, bahwa soal AHY jadi menteri di sisa pemerintahannya bukan hanya isapan jempol belaka. Kalau memang ada tawaran dan SBY juga tertarik dalam konteks ini, ingin menjadikan AHY sebagai menteri, ini akan jadi suatu yang cukup luar biasa. Itu artinya Jokowi di sisa pemerintahannya ini bisa merangkul semua kalangan. Ya, kita mulainya dengan dalil the enemy of your enemy is my friend. Iya. Pokoknya jelas itu. Jadi komposisi politik berubah justru karena SBY diterima oleh Prabowo. Kan mestinya poin-poin politik sebelumnya SBY mestinya tidak dengan Prabowo, karena apapun SBY tetap menganggap Prabowo itu adalah proksinya Pak Jokowi. Nah, potensi itu yang dibaca justru oleh Jokowi. Ya udahlah, you musuhin gue, tapi juga Anda lagi dimusuhin oleh Ibu Mega, maka bergabung lah. Jadi ada momentum sebetulnya yang mungkin nggak direncanakan, karena sinyal perubahan tetap dipegang SBY, dan bagi SBY ya udah harga matilah kalau perubahan. Walaupun AHY nggak jadi wakil presiden, tetapi ide perubahan akan diinvestasikan di dalam kampanye. Ternyata itu bisa berubah juga karena faktor tadi itu. Jokowi mungkin lebih jeli menganggap bahwa kalau begitu saya manfaatkan faktor SBY supaya terlihat bahwa memang semua yang bermusuhan dengan Mega itu akan menyebabkan komposisi politik baru, akan menghasilkan komposisi politik baru. Dan itu komposisi yang sekarang terjadi. Jadi kelihatannya blok Jokowi, Yunto, SBY, Yunto, Prabowo itu akan berhadapan dengan bloknya Ibu Mega. Dan saya kira juga Ibu Mega tahu itu, pada akhirnya SBY pasti lebih ingin ke Prabowo daripada ke
ke PDIP karena problem psikologi antara SBY dan Prabowo itu dan Ibu Mega itu nggak mungkin diselesaikan hanya karena soal-soal pertama. Itu dalam itu tesisnya, jejak bekasnya. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan terbuka peluang untuk pihaknya bergabung ke Kabinet Indonesia Maju. Meski itu, ia mengklaim pembicaraan itu belum dibahas di internal Demokrat. Ya, kalau soal kemungkinan sih ada saja, tapi sekarang kan sisa satu tahun, tapi semua tergantung Majelis Tinggi. Ujar Syarif pada Kompas.com Jumat 6 Oktober 2023. Ia kemudian mengaku tak tahu apakah ada tawaran kursi menteri yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat keduanya bertemu. Syarif mengatakan dia mengetahui informasi tersebut hanya Jokowi dan SBY. Saya nggak tahu kalau soal apakah ada tawaran atau tidak, katanya. Namun Syarif hanya meminta publik menunggu ketika ditanya kemungkinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi salah satu Menteri Kabinet Indonesia Maju. Diketahui wacana kocok ulang kabinet muncul setelah Syahrul Yassin Limpo memutuskan mengundurkan diri dari kabinet Jokowi pada 5 Oktober 2023. Jokowi pun tidak mengangkat menteri baru, tetapi mengisi ruang itu dengan menunjuk pelaksana tugas atau PLT yakni Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Sebelumnya, Jokowi dan SBY juga berbincang empat mata di Istana Kepresidenan Bogor pada 2 Oktober 2023. Jokowi mengatakan dirinya dan SBY sempat membahas soal pemilihan umum atau pemilu 2024. Belum diketahui detail pembicaraan keduanya, tapi pasti pertemuan terjadi setelah Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang berisi partai politik koalisi pemerintah untuk mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden.